Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast psikologi yang masih bersama dengan saya, Binti Alfi Laila Nur Asyikin, dengan NIM 203210033 dari kelas PGMIA IAIN Ponorogo. Pada episode kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Studi tentang Prestasi Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi. Jadi, dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang aspek dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Baiklah, kita masuk pada identitas jurnal yang direview. Judul jurnal, Studi tentang Prestasi Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi. Jurnal Komunikasi Pendidikan, volume 2 nomor 2, halaman 115-123, tahun 2018, yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i, Tri Marvianto, dan Siti Kholidatur Rodiah. Jurnal ini menyatakan bahwa prestasi belajar memiliki beberapa aspek dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Prestasi belajar merupakan serangkaian aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang dari suatu hasil yang telah dicapai sebagai perubahan dari tingkah laku yang dilalui dengan pengalaman serta wawasan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dinyatakan dalam hasil akhir atau bisa disebut dengan rapot. Pencapaian prestasi belajar dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek tersebut tentunya dapat menjadi indikator pencapaian dalam belajar. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan proses berpikir pada mata pelajaran yang diperoleh melalui hasil penilaian dalam bentuk nilai harian, pekerjaan rumah atau PR, dan bentuk ulangan lainnya selama 1 semester. Aspek kognitif dapat dikelompokkan menjadi 6 tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan atau knowledge, tingkat pemahaman atau comprehensive, tingkat penerapan atau application, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi atau evaluation. Aspek yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek afektif merupakan ranah berpikir yang meliputi watak perilaku, seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Mereka yang tidak tertarik pada mata pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan studi secara optimal. Sedangkan mereka yang berminat pada suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Aspek yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik merupakan aspek yang berhubungan dengan olah gerak, seperti yang berhubungan dengan otot-otot saraf, misalnya berlari, melangkah, menggambar, berbicara, membongkar peralatan, atau memasang peralatan, dan sebagainya. Aspek prestasi belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik akan lebih sempurna apabila ketiga aspek tersebut dimiliki oleh setiap peserta didik. Sehingga peserta didik menjadi lebih cerdas tidak hanya dalam mata pelajarannya, tetapi juga cerdas dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.
Pencapaian prestasi belajar tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi selalu berhubungan satu sama lain. Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi sebagai faktor yang dipengaruhi baik dari dalam diri atau faktor internal maupun dari luar diri atau faktor eksternal individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu peserta didik. Faktor internal meliputi faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kematangan fisik maupun psikis. Faktor jasmani atau fisiologi meliputi penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. Faktor psikologi meliputi faktor intelektif dan faktor non-intelektif. Faktor intelektif meliputi faktor potensial, yaitu kecerdasan, bakat, dan faktor kecakapan nyata, yaitu prestasi yang telah dimiliki. Sedangkan faktor non-intelektif meliputi unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, dan emosi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu peserta didik. Faktor eksternal meliputi faktor sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan fisik. Faktor sosial terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Sedangkan faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Lalu faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan iklim. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal pada diri individu itu tidak dapat dipisahkan. Karena kedua faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai prestasi belajar siswa. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun suatu prestasi belajar itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Setelah melakukan review pada jurnal yang berjudul Studi tentang Prestasi Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Adapun kekuatan atau kelebihan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penulis menyampaikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya secara detail. Yang ketiga, penggunaan bahasa dan analisis yang digunakan penulis sangat mudah dipahami. Adapun kelemahan dari jurnal tersebut yaitu penulis tidak menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Itulah review jurnal yang berjudul Studi tentang Prestasi Belajar Siswa dalam Berbagai Aspek dan Faktor yang Mempengaruhi.
Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan apabila ada banyak kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.